aja, Bu. Taruh sini ya, Bu. Tahu ada orang sih. Yes. Ada yang punya kali ya. Coba buka dulu deh. Jangan, Bu. Udah buka aja. Siapa tahu ntar dalamnya. Siapa tahu deh. Siapa ya? Bu, ada apa, Bu? Tahu nih ada koper. Iya. Astagfirullahaladzim. Mayat, Bu. Mas. Tolong lapor polisi, Mas ya. Ada mayat ya. Cepet, Mas. Iya. Bawa lagi, Bu. Udah lama ditaruh tas nih, Bu. Kayaknya udah lama, Bu. Mas, cepet, Mas. Ari, kok ada tas di situ? Lihat deh. Yuk. Jangan-jangan harta karun kali ini. Mudah-mudahan sih harta karun, tapi kalau yang lain gimana? Coba aja buka. Tapi gua ngeri juga. Tapi gua ngeri juga nih. Pak, tas Pak. Bapak ini, Bapak. Itu pasti harta karun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, astagfirullahaladzim, kepala. Mayat kepala. Pak, gimana nih? Aduh. Mendingan kita tinggalin deh. Berapa ntar kita yuk sana. Sabtu pagi 12 Juli 2008, Jalan Kebagusan kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, gempar. Warga menemukan satu koper tergeletak di pinggir jalan. Isinya potongan tubuh manusia berupa kaki, paha, dan tangan. Di seberang temuan koper tak jauh dari situ, di lahan kosong dekat SD Negeri Ragunan 14 pagi, warga menemukan travel bag berisi bagian tubuh atas dan kepala dibungkus kantong plastik. Bribka Sugeng adalah polisi pertama yang tiba ke lokasi. Ia mengumpulkan sejumlah bukti. Total ada 7 potongan tubuh. Mayat berjenis kelamin laki-laki berkulit putih, rambut pendek, hidung mancung, mata coklat dengan tinggi badan sekira 170 cm. Kami menemukan koper dan 338 pembunuhan mutilasi dan. Siap. Lokasi berada di Ragunan, Jakarta Selatan dan. Laksanakan dan. Satu temuan terpenting adalah struk pengambilan uang tunai ATM BCA di kantong baju. Kertasnya telah lusuh dan berlumur darah. Sugeng sekarang berpangkat Ajun Inspektur Polisi 1 dan masih bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan. Kirain tadi harta karun, Ri. Itu harta karunnya kayak gituan. Iya, kepala orang. Kepala orang lagi. Ada bau deh. Kita lakukan pengecekan dan sangat teliti sekali. Karena ini mayat tidak ada identitas dan kita tidak temukan identitas apapun, kita lakukan sedetail mungkin. Akhirnya kita temukan semacam kertas setruk pengambilan ATM BCA. Cuman sudah terlalu kotor, kena darah dan sebagainya. Akhirnya kita keringkan dengan sinar matahari, dibantu oleh ditiup tuh, kemudian tampaklah itu semacam seperti tulisan BCA KCP Bekasi. Dari struk diketahui pengambilan tunai dilakukan di Bekasi. Dengan bantuan rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban. Korban adalah Heri Santoso, 40 tahun, salesman perusahaan baja warga Bekasi. Heri yang telah beristri dan punya satu anak ternyata juga seorang penyuka seks sesama jenis. Heri pergi naik mobil Suzuki APV. Adakah pembunuhnya bermotif perampokan? Lalu kemana mobil milik Heri Santoso? Mengapa tubuhnya harus dimutilasi? Di antara sekian banyak pertanyaan itu, titik terang muncul. Heri memang sudah tinggal mayat, tetapi kartu ATM-nya masih aktif digunakan bertransaksi. Ada tarik tunai 3 juta rupiah. Juga ada transaksi atas 2 kartu kredit miliknya, yakni kartu kredit BNI dan ANZ, diantaranya untuk membeli handphone. Polisi menelusuri transaksi-transaksi itu di Depok, Jawa Barat. Sejumlah bukti mengarah pada 2 pemuda sebagai tersangka. Yang pertama kali dikenali adalah wajah Noval. Noval beberapa kali menarik uang tunai menggunakan kartu ATM milik Heri Santoso. Wajahnya terekam kamera CCTV. Pegawai imigrasi Kota Depok itu dikenali oleh Dr. Victor, sesama penghuni apartemen Margonda Residence.
Namun mendadak Noval pindah. Victor tak tahu alamat baru Noval yang tinggal bersama Rian. Ternyata Rian dan Noval pindah sehari setelah Rian Heri Santoso. Mereka mencari kontrakan di kawasan dekat perumahan Pesona Kayangan Depok. Saat itu, Rian mengaku sebagai dokter yang menunggu panggilan kerja di rumah sakit mitra keluarga. Dia bilang, kamu saya tanya kerja di mana? Saya ini imigrasi. Ya namanya siapa? Rian. Noval ya. Yang tinggi, yang satu apa itu? Katanya dokter. Rian itu dokter, Pak? Iya, Rian itu dokter. Jadi dia katanya mau itu kerja di mana kamu? Katanya lagi cari kerjaan, tapi saya sudah dapat kerjaan di rumah sakit apa yang baru dekat Polsek itu? Mitra keluarga. Mitra keluarga. Mulai ini hari katanya kerja. Lantas kemarin saya bilang, kawan apa udah kerja? Dia bilang nanti siang mau cari tempat tidur dulu. Kematian Heri berawal ketika dia mengontak Rian minta dicarikan teman kencan. Ia datang mengendarai mobil Suzuki APV hitam nomor polisi B8986CR Jumat, apartemen Rian di Depok, Jawa Barat. Rian pasti nunggu. Halo, Yan. Ini sudah di... Kamu udah di atas? Oh, ya udah. Bentar, aku udah di basement nih. Dia langsung naik ke lantai 3 kamar 309A, Blok C, Margonda Residence. Yan. Her. Gimana kabarnya? Udah lama ya? Lumayan. Oh ya, gimana kabar kamu? Ya, seperti ini. Oh ya, katanya kamu janjiin aku mau cariin aku temen kencan baru. Mana? Beneran nih, banyak pilihannya. Aku lihat dulu ya. Kamu keren ya, temennya ganteng-ganteng. Ya siapa dulu deh? Ria. Ini semuanya kamu kenal? Pasti. Bentar. Yan. Ya. Ini siapa Yan? Hah? Ini Noval namanya. Tapi ini pacar gue. Pacar lu? Iya. Udah, gue bayarin aja ya. Gak bisa. Ini pacar gue. Serius, ini tuh cute, kulitnya putih. Ini tipe aku banget ini. Ya, gue bayarin ya. Cantik Kamu dia. mau uang berapa? Udah ngomong aja, ya. Udah, tenang aja. Ya udah jadi milik gue. Gak bisa. Kurang. Dia jauh lebih mahal dari gue. Kamu kan bisa cari lagi yang lain. Kamu bisa cari yang lain juga. Enggak, aku tuh naksirnya main. Siapa tadi namanya? Apa? Udah ya, aku sama kamu kan udah kenal lama. Kita deket juga udah lama kan. Masa cuma kayak begini doang kamu nggak mau ngasih ke aku sih? Ya, Sorry. Kalau untuk kali ini, karena gue sayang banget sama dia. hari gini masih sayang. Udah, ya buat aku aja. Coba kamu cari lagi yang lain. Sana lebih banyak. Itu biasa ini. Nih lihat. Aku boleh minta nomornya? Boleh ya? Kan saya sudah bilang enggak, ya enggak. Kamu cari yang lain. Please ya, aku tuh bener-bener terpesona pada pandangan pertama nih. Kamu lihat fotonya. Ya, buat aku ya. Bukannya kamu selalu terpesona sama orang-orang lain. Enggak, kali ini beda. Ya
sayang sekali dia sudah menjadi. Yan, sini dulu dong. Ada apa lagi? Udahlah, buat aku aja ya. Kan aku sudah bilang, Nopal nggak akan bisa jadi milik. Berapa sih? Berapa? Aku bayarin. Semuanya nggak bisa dinilai dengan uang. Udahlah Yan, buat aku aja. Sekali tidak, tetap tidak. Rian marah. Dia tersinggung mendengar Harry menawarkan uang untuk kencan dengan Nopal. Keduanya bertengkar hebat. Rian lalu keluar apartemen membawa 2 koper menuju lantai dasar. Dia pergi ke jalan Margonda Raya untuk memanggil taksi. Koper berisi mayat itu dibuang ke jalan kebagusan kawasan Ragunan. Kalau bentuk dari potongan-potongan tubuh korban itu bagus, artinya bisa diambil kesimpulan sementara pelaku melakukannya dengan cara nyaman, artinya tidak terburu-buru, tidak tertekan oleh arus kekerasan tidak. Jadi karena dilihat dari potongan-potongan tidak ada yang menyentuh potongan tulang dan sebagainya, artinya dia memotong dengan persendian kemudian diurutkan dan mengarah ke daging, itu halus. Jadi tidak melakukan dengan kekerasan dan sebagainya. Seperti di persendian kaki, persendian pinggul, kemudian persendian leher dan lain-lain. Itu halus semuanya. Maret 2008, Ariel Somba Sitanggang bergegas ke stasiun Gambir. Pada ibundanya, karyawan perusahaan agen properti itu pamit hendak ke Surabaya, Jawa Timur bersama seorang teman. Dia hendak survei rencana pembangunan rumah sakit di sana. Apa, Mak? Hehehe. Ariel lagi di stasiun nih, Mak. Ariel mau ke Surabaya ini. Ariel lagi di stasiun nih, Mak. Mau apa? Ya, Ariel lagi di stasiun, mau ke Surabaya nih, Mak. Sama si Rian. Surabaya sama siapa? Dia kok bisa? Iya, Rian. Rian itu.
Iya mak. Udah nih Riana udah datang nih mak. Rupanya. Ariel berangkat ya mak? Hari tidur hati-hati maksudnya. Ya. Iya. Ya udah, Ariel berangkat ya mak. Ya. Makasih mak. Nanti ada kabarin. Oke. Namun sesuatu tampaknya telah menimpa Ariel. Sejak keberangkatannya, dia seperti hilang di telan bumi. Kemana anak ini kok tak diangkat? Aduh. Bikin khawatir saja anak ini. Tak biasanya Ariel tak memberi kabar ke ibundanya. Padahal hampir setiap saat, paling tidak 2 hari sekali, Ariel yang kos di Karet Peduranan Setiabudi, Jakarta Selatan, menelpon ibunya di Cimanggis, Depok. 5 menit sebelum kereta berangkat pun, Tiarma masih menelpon anaknya. Ya itu Pak, yang saya bilang tadi. Setiap hari, bisa 2 kali sehari, telepon saya. Seringkali saya diajak suruh datang di mall, makan bersama. Kalau ada kita jalan begitu, dia tanya mau beli apa. Gak usah dulu dah, kapan-kapan aja. Tapi ya sekali-sekali saya mau juga, nggak enak masa ditolak terus gitu. Sampai perhiasan saya juga ada yang dia beli. Saya benar-benar Pak. Rian, kamu tahu nggak Ariel kemana? Soalnya ibunya nanyain ke aku, keluarganya juga cemas nanyain ke aku. Gak tahu mas. Nggak tahu. Tapi kan ibunya kan sempat ngasih tahu aku kalau kamu terakhir teleponan sama dia. Terus kamu ke Surabaya sama dia. Gak jadi mas. Gak jadi. Ariel gak jadi ikut. Saya Tapi sendiri yang ke Surabaya. Tapi ibunya yakin kalau sama kamu ke Surabaya. Ya bilang aja sama ibunya, yang ke Surabaya itu saya sendiri. Ariel gak ikut. Ariel nggak ikut? Gak ikut. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Ya. Jadi pertama kali sesudah 4 hari kalau nggak salah ya, nggak ada kabar, saya suruh si Kusnanto ini ke sana. Ketemulah dengan si Rian ini. Jadi ya itulah, nggak tahu bagaimana ceritanya sehingga dia nggak ngaku pada saat itu ya. Teman perginya adalah Rian. Rian pula yang membelikan tiket kereta api untuk Ariel. Namun saat ditanya 2 hari kemudian, Rian menjawab Ariel tak jadi ke Surabaya. Hanya Rian sendiri yang berangkat, dan baru tiba hari itu juga. 3 hari tak ada kabar dari Ariel, keluarga melapor ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Ariel Sumba Setanggang dinyatakan sebagai orang hilang. Ariel, di mana kau ini nak? Kenapa kau tak kabarin mama? Ariel, mama takut. Ariel, semana ini kabar bikin aku takut. Ariel, Rian itu temanmu. Ariel, semoga kau tak apa-apa nak. Ariel. Tiada hari tanpa tangis bagi Tiarma Tanpu Bolon. 4 bulan sudah anak bungsu kesayangannya hilang. Ramai pembicaraan kasus mutilasi yang dilakukan Rian memantik kecemasan Nyonya Tiarma. Pemuda Kemayu itu bisa bertindak kejam pada Hairi Santoso. Jangan-jangan hal yang sama berlaku pada Ariel. Gimana kau itu? Kau tak ingat mama, Ariel? Ariel. Ariel.
selamatkan anakku Tuhan. Jadi pas dia waktu udah ketahuan, dia sudah di Rian, keluarga sudah pada datang. Saya udah panas badan saya tidur. Saya bilang, coba kalian lihat tuh, si Ari itu lagi ketawain saya. Aduh, kalau orang Batak kan adik dari orang tua kita panggil Inang udah tenang aja, nggak mungkin dia bisa datang di situ ketawa. Kamu udah panas, udah nggak usah dipikirin sampai begitu gitu. Jadi ketawa dia, saya lihat dia di sana ketahuan saya, ya Allah Tuhan. Rian selalu berbelit-belit memberi keterangan. Ia seringkali mengubah kesaksiannya, termasuk saat dicecar tentang keberadaan Ariel Somba Sitanggang. Bukti tiket kereta api, transaksi, hubungan telepon, dan bukti pengambilan uang Ariel di ATM tak membuat Rian buka mulut. Dia tetap pada alibinya, tak jadi berangkat ke Surabaya. Tak putus asa, penyidik menerbangkan Rian ke Surabaya menuju Jombang, tempat tinggal keluarga Rian. Ini ada apa? Ibu, Rian. Di rumah sederhana berhalaman luas ini, Rian bertemu ayah dan ibunya, suami istri Ahmad Siatun. Rian lunglai jatuh bersujud minta ampun pada ibunya. Anak ibu telah melakukan. Ayo Rian, tunjukkan kamar kamu. Ayo kita Pak. Ayo, tunjukkan kamar kamu. Ayo. Ayo. Di rumah Rian, polisi bergerak cepat, menggeledah seisi rumah. Beberapa potong baju dan celana yang ditemukan memberikan titik terang kasus hilangnya Ariel. Ibu Rian menyebut barang-barang itu bukan milik Rian, melainkan milik kawan Rian. Rian, ini baju kamu bukan? Terus baju siapa? Ayo jawab. Halaman belakang tak luput dari pemeriksaan polisi. Polisi curiga ada gundukan tanah, namun petugas urung menggali karena hari beranjak gelap. Polisi membawa Rian ke Mapolres Jombang. Rian, jangan tutup Rian. Rian, dibuka Rian, tolong Rian. Jelang tengah malam, Rian dimasukkan ke tahanan. Di sini Rian kemudian mengaku Ariel. Mayat Ariel dia kubur di halaman belakang rumah. Mana janjinya? Udah datang ke sini, udah jauh-jauh ke Jawa Timur. Ya kamu sabar dulu. Ini saya lagi usahain. Usaha mana? Ini udah dari sana sampai ke sini tuh jauh sekali kan? Iya, tapi kamu harus sabar. Saya lagi usaha. Usaha mana? Kan kalau misalkan bikin rumah sakit mah harusnya udah jadi. Terus tinggal diurus kan? Mana pekerjaan yang dijanjikan? Kamu kira segampang itu bikin rumah sakit? Janjimu banyak.
Keesokan harinya tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur memasang garis polisi. Polisi menggali halaman belakang rumah Rian. Pertama-tama petugas menemukan potongan baju, menyusul kemudian temuan satu kerangka manusia. Yang mengejutkan, polisi juga menemukan 2 kerangka manusia lainnya. Sikap tenang Rian membuat polisi curiga. Polisi meminta Rian menyebutkan adakah korban lain yang dikubur di halaman belakang. Rian menunjuk gundukan tanah berjarak 4 meter dari lubang galian pertama. Satu lagi kerangka manusia ditemukan. Kali ini Rian tak bisa berkelit. Kasus hilangnya Ariel Sitanggang bergulir menjadi kasus pembunuhan berantai. Rianlah tersangka pembunuhan berantai itu. Keempat jasad korban diidentifikasi sebagai Ariel Somba Sitanggang, Yudi Priyono alias Vincent asal Wonogiri, Jawa Tengah, Guru Setio Pramono alias Guntur asal Nganjuk, Jawa Timur, dan Grady Adam asal Manado, Sulawesi Utara. Sepekan kemudian tim lapor mengerahkan petugas gali. Berhari-hari menggali, 6 jenazah lagi ditemukan. Masing-masing Muhammad Aksoni, Agustinus Setiawan, Zainul Abidin. 2 kerangka jenazah yang dikubur di satu lubang adalah ibu dan anak, Nani Hidayati, Silvia Ramadhani, serta 1 kerangka lagi diduga Fauzin Suyanto alias Yanto. Rian mengaku menghabisi korban-korbannya dengan cara menghantam kepalanya, menggunakan batu, linggis, atau balok kayu. 3 korban sempat melawan namun akhirnya tumbang. Rian menghabisi nyawa Heri Santoso atas motif tersinggung dan cemburu. Tetapi Rian juga merampok harta Heri berupa uang tunai, cincin emas, laptop, dan handphone. Begitu juga dengan korban-korban lainnya, Rian menguasai harta mereka. Pendek kata, Rian merampok orang-orang yang dikenalnya. Rumahnya di Jombang yang sehari-hari sepi dijadikan rumah jagal. Rumah Rian seringkali sepi. Ibu Siatun sehari-hari lebih banyak berkeliling berjualan pakaian. Sedangkan Ahmad lebih suka bermain dengan cucu-cucunya, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Wasis, anak tertuanya. Rumah berpekarang luas, banyak pohon pisang dan rumpun bambu dijadikan Rian untuk memancing korban-korbannya. Jalan, langsung menempatkan posisinya. Langsung di sebelah barat. Dari mana kisah kekejian Ferdi Idam Heriansah alias Rian bermula? Dari mana pula pemicu letupan psikologis Rian yang tak terkendali itu? ABC 5 dasar. Yuk. Ayo, ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M. Macan. Monyet. Ayo, tinggal kamu. Ah, udah deh, kalah, ulang-ulang. Ayo, ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Saat itu Rian sedang duduk di kelas 1 sekolah dasar. Saat itu pula adalah saat titik balik dalam hidupnya. Mengapa? Karena saat itulah dia menyaksikan peristiwa yang menghantuinya seumur hidup. Sang ibu berselingkuh. Rian, pulang dulu, udah sore.
mau sekolah. Hari ini kamu gak usah sekolah, ikut ibu kondangan aja ya. Tapi kan aku mau sekolah, Bu. Udah, gak apa-apa. Nanti ibu yang izinin ke sekolahan ya. Yuk, berangkat. Mbak, mau kemana? Ini mau kondangan. Kondangan, berdua aja. Namun satu hal yang menarik perhatiannya, ibunya asyik bercengkrama dengan para lelaki. Minum airnya. Iya, Mbak kemana aja? Ada, tiap hari dagang, cuma kemarin nggak ada. Cari-cari emas juga. Siang pun berganti sore, sore pun dijelang petang, hingga gelap malam mulai menggenggam. Di rumah, ibundanya masih bercengkrama dengan beberapa pria. Sedangkan Rian mulai mengantuk, matanya mulai berat, tubuhnya menuntut terbah karena esok pagi ia harus sekolah. Tiba-tiba salah satu pria mengajak Rian dan ibunya ke kamar. Rian kecil pun segera tidur. Di tengah nyenyak, ia terjaga. Rian menyaksikan ibunya sedang bercinta dengan laki-laki itu. Rian tidak bisa menerima kejadian itu, sedangkan sang ibu memaksanya tutup mulut. Rian pun berubah, ia menjadi anak pemurung, lebih banyak berdiam diri. Benarkah semua yang dinyatakan Rian? Hari demi hari berlalu, Rian akhirnya menjalaninya seperti biasa. Tiada lagi murung di wajahnya, senyum ceria tersungging di wajahnya. Meski begitu, semangatnya untuk bersekolah terus membara. Alhasil, arek desa Jatiwates Tembalang, Jombang, Jawa Timur ini selalu juara kelas. Jadi dokter, itu cita-citanya. Rian lulus SD sebagai yang terbaik dan diterima di SMP Negeri 1 Tembalang. Di sekolah menengah pertama inilah Rian diejek sebagai banci. Mengapa demikian? Cenderung ke anak putri karena geraknya itu memang lembeng. Di samping itu dia bergaul dengan anak putri karena itu dia dikutil dengan anak putra selama ini. Terus kabarnya sampai beberapa temannya nyebut Rian ini banci gitu Pak ya? Iya, betul itu. Ini karena egoisme ibundanya. Sejak kecil, Rian didandani seperti anak perempuan karena sang ibu ingin punya anak perempuan. Rian pun jarang bermain dengan anak laki-laki. Dia cenderung bermain dengan anak perempuan karena merasa lebih cocok. Rian, kok kamu main sama perempuan? Emang kenapa? Kan asik. Sedangkan di rumah, Rian merasa kesepian. Ia tidak akrab dengan kedua kakak tirinya. Namun, lagi-lagi pernyataan Rian disangkal ibundanya. Tahu pasrah aja.
sama yang menghukumnya pasrah. Pasrah semuanya, Ibu. Saya orang tua tinggal mendoakan bila diterima sama Allah. Biar bagaimana anak saya serahkan atas perbuatannya itu. Saya jadi orang tua, Mas. Gak mungkin saya mengulangi anak saya begitu. Saya suruh jujur, sholat yang baik. Dulunya itu diikuti kata-kata saya. Ternyata ini seperti setelah 4 bulan di Jakarta ini gak ngerti ya. Tahu-tahu ada lihat di TV. Hari berganti hari, kelakuan Ibunda Rian makin menjadi. Rian pun merasa tumbuh di lingkungan yang sangat tidak sehat dan tidak mendidik. Namun pertengahan tahun 1997, Rian berhasil merampungkan SMA sebagai lulusan terbaik. Namun hasrat Rian kuliah di Fakultas Kedokteran terbentur masalah biaya. Rian lantas merantau ke Yogyakarta. Ia belajar tari dan berkenalan dengan dunia modeling. Ingar-bingar dunia modeling di Yogyakarta tak memuaskan hatinya. Pertengahan 1998, dia pulang ke Jombang untuk mendalami ilmu agama. Dunia tak berhenti bagi Rian. Rian kemudian hijrah ke Jakarta dan memasuki dunia model di ibu kota. Pada Februari 2008, Rian berkenalan dengan Novel Andreas, pegawai kantor imigrasi. Rian merasa Novel adalah pria yang tepat untuknya. Ini, siapa yang dibakar ini? Jadi surprise Bang. Guling aja. Seberapa guling? Ini yang dibawa dari apartemen? Dan tahun 2008 di bulan Juli, keji berlumur darah yang dilakukan Rian mulai terkuak karena jasad termutilasi Heri Santosa ditemukan. Ada 4 ciri karakter psikopat, yakni antisosial, pribadi yang sulit diduga, pandai bersandiwara, dan luar biasa egois atau narsistik. Dan bisa jadi Rian memang psikopat, karena semua yang diungkapkannya dianggap bohong dan telah disangkal kedua orang tuanya. Ya takut sih, saya nggak berani pulang menempati rumah saya. Sekarang nggak berani kalau pernah dipakai untuk membunuh orang. Terus rencananya rumah itu mau diapakan, Pak? Ya tidak saya tempati. Dijual, Pak? Ya kalau laku kami jual. Kami mohon maaf kepada keluarga korban. Karena apa? Benar-benar saya tidak mengetahui perbuatan anak saya tersebut. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.